Kejadian kan pala bocor, dia bilang itu jatuh main bola, nggak mungkin apa main bola kok lubang ada 2 biji begini kata gitu, seperti pala sini. Tiba-tiba dari samping, dari halte, nggak tahu dilempar, nggak tahu emang disabet sama dia gitu, pak ada, itu langsung gelap mata aneh itu. Dia pun nggak pernah memaksa, karena anak rame dikit, siapa yang pede, ayo berangkat naik. Kita dilahirkan bukan untuk jadi pembunuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story, silaturahmi tanpa batas, lintas generasi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersilaturahmi nih dengan brother kita, saudara kita, yaitu Abang Gareng. Karena banyak rekomendasi dari teman-teman Bonjer 5 untuk menghadirkan Gareng di channel Bonjer 5 True Story ini. Banyak kisahnya, banyak ceritanya, mungkin ada yang lucunya juga. Kita bakal kupas malam ini. Malam ini kita berada di tempat Atap Kopi, yaitu di daerah Kampung Baru. Tempatnya cukup lumayan enak untuk kita sambil nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi santai. Oke, kita langsung sapa saja kepada Bang Gareng. Ya. Assalamualaikum Bang Gareng. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih Bang Gareng nih, ini ya kita sudah lama juga nggak ketemu dia nih. Ternyata makin gemuk, makin sehat sepertinya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dulu kurus nih, kurus banget. Kesibukannya apaan Bang Gareng sekarang? Masih kerja coach. Kerja iya. Kerja di bidang apa? Di bidang konstruksi. Konstruksi, Mas. Ini sebagai safety. Safety-nya? Iya. Wih, luar biasa. Safety tuh keamanannya apa gimana? Jadi kalau di proyek tuh bahasa kasar itu kayak polisi proyek gitu. Oh, pengawas. Jadi apa kayak ya bukan pengawas, jadi kayak untuk keamanan APD, alat pelindung diri, pokoknya ya berkaitan dengan hal yang dilarang di proyek gitu. Kita yang P3K gitu kayak PJA ini kan apa kesehatan keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Oh, luar biasa nih. Jadi itu fungsinya ya? Ya, gitu. fungsi itu. Oke, sebelum kita ngobrol lanjut, Bang Gareng, sapa dulu untuk teman-teman sahabat kita Bonjer 5 True Story, biar makin cair malam ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari, silaturahmi tanpa batas. Masya Allah, silaturahmi tanpa batas. Nah, Bang Gareng, sebelum kita masuk ke cerita putih abu-abu, ya kan, kita bakal nanya dulu nih, Bang Gareng, sebelum masuk ke SMU atau STM, Bang Gareng sekolah SMP-nya di mana Bang Gareng? Saya dulu SMP itu di daerah Srengseng, di SMPI Al-Abror. Al-Abror. Madrasah itu ya? SMI, iya. SMP Islam itu. SMP Islam. Al-Abror. Berarti di dekat daerah di Srengseng. Nggak jauh dari Bonjer berarti nggak jauh dari Bonjer. Nah, kenapa kok bisa masuk Bonjer, nyemplung gitu? Awal mulanya aneh nggak pernah terpikiran untuk masuk Bonjer ya coach ya. Dulu kan kita punya abang-abangan ada di kampung Jawa itu namanya Ilham Bali. Ilham Bali 70A itu kan. 70A dia di dari daerah rumah. Daerah rumah karena teman tongkrongan juga dari SMP juga udah kenal. Ngobrol katanya. "Ente masuk mana, Reng?" "Ane masuk Jawa deh, Bal." gitu. Ceritanya mau masuk Jawa ya? Masuk Jawa, harusnya mau masuk Jawa. Berhubung diajak sama dia, ya udah saya ikut kan. Udah ambil formulir kasih orang tua, ternyata orang tua nggak setuju dari ibu. Karena kan posisi dulu kan ibu kan sempat kerja di Gajah Mada, di Gajah Mada Plaza. Katanya nyokap nggak usah dikerja sekolah situ deh, karena tuh sering tawuran gitu kan. Oh, rekam jejaknya kan, tahu, gitu, bener. Awal mula kan keluarga kan tinggal di sana, awal di kota Pecenongan. Iya, jadi tahu gitu kan. Ya udah tuh nggak terima nggak disetujuin, akhirnya aneh. Walaupun belum sempet ini ya, cuma hanya ngambil formulir aja, belum nyoba masuk, ya. Belum. Itu mah ada daftar lagi di daerah Pluit. 12 PLO. Bokap yang nggak setuju yang ini. Bokap nggak setuju karena posisi bokap kan
kerja kan di daerah Jelambar. Daerah Jelambar Pluit tahu karena kan workshop kan di sebelah sana dulu kan. Sekarang pindah udah di Gelas gitu. Jadi bokap nggak bilang udah jangan sekolah sini, ini mah sering ribut terus katanya. Karena Udah, emang karena rekam posisi- jejak ya, ya, rekam jejak sekolah-sekolah. Posisi udah mepet, udah mau sekolah, akhirnya yaudah di Bonjer aja. Harus apa niatnya mau masuk Bonjer tuh di STM. Di STM. Ya karena kan posisinya ada 2 kantor tuh. 2 kantor, ya apa akhirnya daftarnya mah di daftar pertama masuk di STM. Ternyata yang saya isi itu formulir SMU. Oh berarti Gareng SMU ya? SMU, hasil SMU. Karena emang posisinya di cabang apa pusat? Cabang. Cabang ya? Ada cabang. Karena emang cabang tuh paginya SMU sama SMK SMK ya, waktu sebenarnya, itu iya, ya. iya. Di zaman tahun berapa Gareng? Saya masuk 2004. 2004. ya. Lulus 2000? Sani nggak sampai lulus tuh. Oh nggak sampai lulus. Nggak sampai lulus. Tapi Ane 2004 era 2007 ya? Sampai Ya, sampai kalau- 2007 harusnya, kan, harusnya. 2007. Oh berarti sempet kalau dibilang nggak lulus ini keluar atau gimana? Ya posisi itu sebenarnya sih ada beberapa masalah gitu kan. Baru masalah ya satu itu dulu awal mulai itu kan dari tadi kan namanya pertama-tama dari awal MOS apa kemana-mana tuh jadi aneh ngalong-ngalong aja coach. Ngalong-ngalong mana aja Kebayoran, Cengkareng, Tanah Abang ikut semua ngikut ya kan. Akhirnya di semester pertengahan itu ketemulah aneh nih sama kawan. Di kelas? Di kelas 1. kelas Di satu. pertengahan semester itu ada kawan ngelihat mungkin rekam jejak aneh selama dari awal semester sampai pertengahan tuh ya gimana ya. Ada satu kawan di Palmera kan bottom namanya kan. Bottom. Ngajak ngobrol, yuk kita main Kebayoran yuk. Ya udah. Itu waktu itu kita berlima itu. Berlima anak SMU semua. Ada aneh, Bottom, Jambrong, Alit, sama Amri. Amri ini veteran grafika. Veteran grafika. Iya, Alit anak Slipi. Nah, dikit Bayoran. Dari 85, 608 dulu ada 608 ya. Sama 86. 586 betul. Kopaja ya? Kopaja itu. Oh berarti emang pas di kejadian itu ya. Iya. Jadi mungkin nanti kita bakal kupas lagi nih biar nggak penasaran yang lain nih. Ya kan kenapa bisa di DO nih? Karena Bang Gareng masih setengah-setengah nih. Oke, mungkin kita coba kulik dari awal kali ya. Nah, masuk Bonjer ya Bang Gareng. Jadi pernah nggak namanya mungkin antara SMU, SEME atau STM di Bonjer nih sama apa enggak kita juga belum paham banget ya. Itu pas Gareng masuk SMU apakah sama ngerasain di penataran waktu Gareng masuk Bonjer pertama kali? Ngerasain sih dari awal tuh sampai seminggu awal sekolah di Bonjer tuh rasain sih itu pulang malam terus coach. Pulang malam terus. Pulang malam terus, Oh, berarti ya. itu di selama penataran. Sama penataran pasti pakaian SMP, pulang malam terus ya. Pulang malam terus ya. Pulang. Iya. Itu pas di penataran tersebut berarti ngikut MOS dulu dong di Ikut sekolahan. MOS, Ikut sekolahan. seperti ya kayak biasa Ya, dikerjain. dari Baru awal itu. pas di hari pertama, kedua, ketiga di momen penataran. Di penataran berarti digabungin sama STM semua apa khusus SMU waktu itu? Waktu itu pasan zaman 2004 itu jadi nggak terlalu banyak, ada sekitar 25-30 orang tuh. Itu Kebayoran hari pertama. Hari pertama. Hari pertama Kebayoran itu ada Mas Boy, Bang Jombi itu kan. Itu berangkat awal dari Sanggar ya kan. Sanggar. Dari Sanggar sampai Kebayoran Kolong. Naik tuh ke arah Bayoran. Ke Bayoran itu bentuknya sama kapal coach. Sama kapal. Sama kapal. Tuh ada momen gimana itu sama kapal? Jadi awal mulai tuh kita belum sampai kapal. Bukan kapal 9 kan masih rame celduk tuh. Betul, Masih rame, kita masih pakai putih biru ya kan. Jadi dari Pelbak itu kita naik ke atas jalan kaki. Baru sampai pertengahan ada jalan tebelah itu. Ternyata dari bawah dari jalan kaki itu naik kapal. Itu seragam semua, nggak ada pakaian SMP. Seragam semua. Ya, posisi itu aneh baru masuk itu kan. Kaget sih kaget, cuman gimana ya posisi dia udah nyebar begitu, cuman abang-abang banyak udah sebar nyebar itu. Di posisi itu emang kita sih tarik ulur ya, karena posisi kan tuh di atas. Di atas. Kan. Posisi di atas, jadi tarik ulur ada. Di momen itu, ya alhamdulillah lah. Aneh sempat nahan sendiri. Sempet nahan. Sempet nahan.
Posisi kan karena Itu khusus kelas 1 tuh. kelas 1. Kelas 1. Ya, ada temen sebas juga ada anak pusat. Ah. Baladi gitu kan. Baladi udah cabut. Akhirnya sempat masih nahan gitu kan. Posisian yang pas nahan pas jalan tengah itu anak kelas 2 kelas 3 ya yang ada pakai seragam udah cabut sampai saya seret tuh. Heeh. Gitu. Itu di momen hari Pertama. Pertamanya udah langsung dibawa ke Bayoran. Nah, Pas hari kedua, ketiga masih ada lagi nggak tuh? ke BM. Ke BM di hari kedua ke BM, hari kedua. Hari kedua ke hari BM. kedua langsung dikumpulin Hari lagi. BM ya. Berarti berapa kali dikerjain Bang Gareng? Waduh. Lumayan ya. Kalau saya bilang mah seringan. Itu sama abang kelas SMU sendiri apa sama anak STM? Justru dari awal aneh masuk, SMU tuh nggak terlalu tergerak, Coach. Nggak bukan gimana ya? Yang aneh lihat tuh nggak ada. Karena kan aneh kan sendiri kan putih abu-abu. Yang lainnya kan dongker semua. Biar dongker semua. Oh berarti lebih ngikut ke SMEA-nya waktu itu ya? Sama STM ya. Nah, itu 2 kali kejadian tuh. 2 kali? Dari siang itu kan ribut sama BM. Siang tuh. Baik lagi, kesanggar lagi, ikut yang sore, ribut lagi di musola. Itu ada 3. Sama 3 kedoya. Nah, momennya ada momen Gareng pas di hari kedua penataran Bang Gareng sendiri. Di hari kedua itu mah posisi itu sempat apa? Aneh nggak ngerasa menang tuh di hari kedua. Ya posisi kedua karena jalur mungkin kaget, jalur sempit gitu kan. Dari sempit, apalagi aneh kan dari background SMP Islam, itu kan nggak pernah ikut tawuran apa-apa gitu kan. Betul. Kaget juga kan. Karena mungkin ngelihat dari awal pertama juga kan bentrok sama kapal, terus kedua dibawa lagi sama ke BM dan lalu ketiga ya sorenya. Musola itu. Sampai pulang malam lembur dia. Masya Allah. Itu siapa yang ngajakin sampai lembur-lembur begitu itu? Ente yang ngajakin, siapa lagi? Aduh, jadi gini ya, Bang Gareng nih masih di era sekolah ya di bawah 1 tahun ya. Ya, gitu. itu 1 tahun. Saya kelas 2, ya Gareng kelas 1 gitu. Jadi nih Bang Gareng nih kalau menurut saya dia apa ya? Ya sosok bikin apa ya, basis pengampuan nih hidup lagi ya, Reng. Jadi pengampuan emang waktu itu emang nggak ada ya? Dulu tuh pengampuan kan banyak kan selesai itu kan 3. Identik 3. Karena kan dari awal depan pengampuan tuh ke dalam tuh ada beberapa abang-abangan aneh kan tuh turun-temurun tuh 3. 3 kayak macam Batok, almarhum, betul. Ubay, Getong. Betul. Banyak. Karena emang pas di era 2003, 2004 itu pengampuan, hero udah nggak ada mereka orang ya. Jadi emang udah dipindah alih ya Bonjer semua di situ. Makanya inilah awal mulanya ya pas dilihat pengampuan hidup kembali ya dari Gareng. Makanya banyak banget nih. Jadi awal mulanya pengampuan bangkit ya. Kalau dibilang jadi Gareng punya sosok kalau dibilang ya inilah pengampuan. Nah, Reng, jadi juga kemarin ada yang apa ya, kemarin dari komentar terus dari narasumber sebelumnya Bang Gareng nih masuk Bonjer nih terkenalnya apa ya, empuh pengampuan kalau dibilang pembuat BR tuh. Bener gak sih, Reng? Ya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Itu karena posisi bokap kan bekerja kan di bapak konstruksi kan kayak macam pekerjaan baja, reling tangga segala macam. Bener. Jadi semua peralatan di rumah ada. Pantes, iya bener. Jadi banyak yang bilang karena kalau penyuplai BR nih yang dari Bang Gareng katanya. Kalau apa-apa mau bikin apa ya ke Bang Gareng gitu. Jadi itu emang alat-alat punya bokap atau gimana? Ya ada sebagian punya bokap kita pakai. Kita dipakai. Kadang-kadang juga berhubung di rumah dekat ada bengkel las-lasan juga, aneh bawa situ pinjam alat-alatnya, aneh bikin gitu kan. Dan itu untuk bikin gitu, Reng, apakah disuruh sama abang kelas, apa emang inisiatif nih dari Gareng karena mengalami namanya masuk Bonjer kan, tadi dibilang sebelumnya orang tua kan mau masuk kampung Jawa, mau masuk PLO nggak boleh karena sekolahnya tawuran. Nah, Gareng pas terjun di Bonjer nih ya tawuran juga. Nah, orang tua itu tahu nggak, Reng? Awal mulai sih nggak tahu, Coach. Awal mulai nggak tahu, cuman ya
gitulah, kan hari pertama pulang malam kemana, main nongkrong di lapangan. Oh ya udah, nggak tahu. Ya Pak, jalan 1 bulan 2 bulan itu seperti kejadian kan pala bocor. Aneh bilang itu jatuh main bola, nggak mungkin main bola kok lubang ada 2 biji begini gitu. Tepat di kepala sini nih. Di pala? Iya. Itu kena anak mana waktu itu? Di BM itu. Di BM. Di BM tuh malam, jadi itu 2 kali sehari itu. 2 kali sehari. Pertama kita ribut di depan BDN tuh, komplek BDN. Kita dari arah Indosiar. Itu banyak tuh alumni. Ada Bang Jombi, Bernat, ada si Om juga gitu kan. Mereka kita nggak sempat apa? Ya, mereka udah sempat benturan, ada tompel juga. Rame tuh bentrokan, tapi kita nggak terlalu rame juga kan. Ada sekitar 15 orangan tuh, cuman alumni juga beberapa gitu kan. Itu aneh nggak kena di situ kan. Akhir lolos, kita lewat sore kan tuh. Nah, ketemu di Garden itu ada Akew, Gipong, Rian Bule itu. Udah tuh dari situ balik ke BM ya kan, masih sore nih ya kan, belum taruh malam ya udah. Nah, berhubung di jalan macet sampai Kalibedek nih, kita dari Kalibedek naik truk tuh, turun jalan ya kan. Dia udah rame tuh depannya tuh. Pas pulang sekolah kan tuh, udah mau gelap tuh, jam maghrib itu. Jam maghrib ya aneh kelas 1 situ sendirian. Dan buka jalur, bawa kelewang doang kan, buka jalur ada. Belum sampai bentrok, belum berdempet ada. Tiba-tiba dari samping, dari halte. Dari halte nggak tahu dilempar, nggak tahu emang disabet sama dia gitu. Pak ada. Itu langsung gelap mata aneh tuh. Gelap ada. Batu berarti nggak berasa ya? Iya. Nggak jauh dari aneh jatuh tuh ada yang buat kerukan sampah tuh, yang begigi begini tuh. Iya, nah, kayak trisola gitu. Perang dia jatuh dah. Nah posisi itu saya juga terima kasih sama si Om tuh, kalau nggak ada si Om saya udah nggak tahu apa-apaan. Om The Max ya? Iya. Om The Max. Karena emang waktu itu masih 2004 ya, beliau masih suka datang masih suka datang. Nah, semoga untuk beliau selalu diberi kesehatan. Amin. Dan dijaga lah gitu. Semoga dilindungin, karena sosok beliau ini ya kalau dibilang mungkin panutan Bang Gareng sendiri kan ada sosok, kalau dibilang diantara alumni ya mungkin Bang Gareng ke beliau kali ya. Ya mau bisa dibilang kayak gitu, karena kan selalu kita dimanapun dia ada, ya alhamdulillah aneh ada gitu kan. Selalu aneh dia selalu bilang Reng jangan jauh-jauh. Ya Kak, saya kakak, ya Kak jangan jauh-jauh. Begitu. Kalau saat ibu apalagi dari Mogot itu kan, kenangan tuh selalu dalam Mogot terus itu. Dan Mogot terus emang karena emang waktu itu. Kayak di mana selalu aneh ngapetin, beliau yang dari samping gitu. Dia sosok seorang kakak, abang, panutan lah bahasa saya. Panutan. Jadi emang kalau bilang beliau nih ngerangkul ya. Gitu. Jadi dia pun nggak pernah memaksa. Karena anak rame dikit, siapa yang pede, ayo berangkat naik. Nggak pernah memaksa-maksa. Nggak pernah maksa itu. Dan yang kita tahu juga ya dia namanya alumni, biasanya kan ada ya alumni yang mau datang cuma hanya minta kolekan. Beliau enggak kayak gitu. Ya, kalau beliau nih ya kita langsung ini aja, maksudnya di sini kita sedikit buka juga ya karena beliau nih nggak pernah lah gitu ya, kalau dibilang nggak pernah minta uang spesial pun nggak pernah, cuman kadang kita inisiatif ya dah. Kadang saya megang gitu kan, Kak ini ada uang, ada uang, kakak mau pegang apa enggak? Gak usah, nanti aja buat pulang anak-anak beliin es, ajak makan bareng-bareng di warteg. Udah, malah kadang suka ngomel kalau ngolek-ngolekin ya. Ngapain gue nggak pernah nyuruh gini gitu kan. Dan beliau juga yang kalau jalan pun nggak pernah namanya begal, enggak itu dia. Jadi dia nyontoin dengan sikap dengan sikap dingin dia. Dan satu sisi baiknya dia, ketika jalan itu dia nggak pernah bilang, ketika dapetin orang jatuh, habisin, nggak pernah. Bagi teman-teman rival kita di luar sana, mungkin yang nggak tahu sosoknya beliau seperti apa, sisi baiknya ada. Karena apa? Pasti. Setelah berangkat itu, dia selalu bilang, kalau ada yang jatuh, jangan terlalu rame-rame, mestain, udah, tinggal aja. Nggak pernah dia bilang, habisin, nggak ada sih sebetulnya. Karena apa? Dia pun selalu bilang ke kita orang pun, kita dilahirkan bukan untuk jadi pembunuh. Betul. Karena emang dia ngerangkul banget sih orangnya. Beliau nih ngerangkul lah kalau gitu. Karena emang dari dia sering aktif tuh, kalau dibilang masuk Bonjer tuh bukan hanya untuk membesarkan nama beliau gitu. Beliau bahkan pernah bilang
kita besarkan nama Bonjer ini gitu. Jadi Bonjernya ini yang dibilang kalau bilang dinaikin lah bahasanya mungkin waktu kita masih sekolah ya. Betul. Nah, Reng, masih berkaitan dengan di kelas 1 ya kan. Mungkin itu kan tadi sedikit ya flashback tentang Om. Mungkin pas Gareng juga kelas 1 di mana momen kenal sama Om. Pasti kan kelas 1 kalau nggak salah belum kenal ya. Belum kenal sosoknya itu si Om. Kenal si Om tuh jadi posisi tuh aneh sore, sore ada Nema, banyak tuh Angklung, ada Apuy juga, anak Jomas yang tuh. Jadi ribut itu sebelum lampu merah BM tuh. Itu mereka udah rame tuh. Segala macam nama anak BM itu SPM, SMK-nya, apa SMA-nya tuh. Betul. Itu banyak batu-batu itu kalau siang tuh. Yang siang tuh yang sore, pulang sore tuh banyak batu-batu itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ada orang di belakang nih. Manggilannya Penen. Ente manggil nama ente nih. Nah, sini ber. Itu Profesian itu lagi megang pedang kan tuh. Pedang ya kan. Siapa nih orang nih? Tinggi, pakai topi loreng ya dah. Cepet. Posisi aneh kan pakai jaket ente tempo itu. Betul. Yang kuning kampung Jawa tuh. Dikiranya ente kan. Diambil, direbut sama dia, diambil. Itu dari pertengahan pas dari arah BM kan ada gang kecil jalan itu jalan satu arah tuh. Iya, diambil tuh. Itu sampai ke BM dilari sendirian tuh. Kocak kacir tuh. Sempat yang nahan terus BM tuh kalau nggak salah tuh Putra apa nggak salah namanya itu. Anak SPM-nya. Anak SMK atau apa? Pakai abu-abu putih abu-abu situ. Putra tuh. Dia sempat ketosin akhirnya kabur juga dia. Tapi nggak sempat kena sih dia. Nggak sempat kena. Iya. Jadi itu aneh tahu posisi itu, wah ini namanya Demek ini ternyata. Itu baru ngeliat sosok awal itu tuh di BM tuh. Kalau Mas Boy itu penonton pertama yang aneh di blok di Bayoran. Itu udah ada ketemu ini namanya Mas Boy ini Om Joker ya. Next kita bakal undang nih kalau dibilang ya sosok Om Joker nih ya panutan juga ya. Dia legend lah. Iya kan Om Joker, Om Demex, Cing Bargot banyak sih kalau dibilang yang legend-legend Bonjer nih yang kalau dibilang mengajarkan ke kita orang saling merangkul ya, saling merangkul bukan saling memukul bahasanya gitulah gitu. Berarti kelas 1 aja udah sering pulang malam, Reng. Tuh orang tua nanyain gak, Reng? Ya awal-awal sih nanyain, tapi kemarin-mari udah biarin aja lah gitu. Udah pengen lagi, sempat kakak juga sampai gimana cara ini anak biar bisa pulang tiap hari, sampai aneh dibeliin motor ya kan. Mau apa emangnya biar bisa pulang tiap hari? Ya kerja sekolah pulang. Pokoknya normal ya. Normal anak ini pulang lah gitu. Dibeli motor, ya makin nggak pulang gitu motornya. Nggak pulang. Makin nggak pulang malah makin kenceng ngalongnya. Oke nih, jadi keseruan kita sama Bang Gareng nih masih akan terus berlanjut nih. Kita bakal rehat sejenak, nikmatin secangkir teh hangat di atap kopi. Kita bakal balik lagi, kita bakal break sejenak, pantengin terus, jangan di skip. Dia ngamuk kan tuh, anjing lu semua lu watak lu sepatu bawa beli budut gitu. Mereka ternyata udah siap rame itu. Rame itu awal mulanya itu main-main itu tuh sama anak Aran aja tuh ya, Sound 62. Pas mari-marinya mereka ternyata gabung sama 70A. Dia pengen naik gitu ke batu-batu sebelum panah kita begini. Dan di situ mah pernah juga kita berdua pulang kan tuh. Berdua pulang tuh harus patah. Dia mungkin rame. Anak-anak pada main, yang dimainin lebih batu pada orang yang rame. Alumni budut.